berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kadaver yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dan saat ini bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati sukacita bersama-sama. Saudara-saudara, setelah sekian lama, apalagi sepanjang hari ini kita juga beraktivitas. Mungkin kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit. Tetapi jangan menyerah karena kita boleh membawa kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua untuk membawa semua hal yang membuat jiwa kita letih lesu, merasa berbeban berat. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sangat ingin jiwa kita mengalami kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia dengan darah Yesus Kristus, bawa semua pergumulanmu kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami membawa segala sesuatu yang membuat kami berbeban berat, membuat jiwa kami menjadi letih dan lesu Tuhan. Kami merindukan kelegaan dari-Mu, sukacita dari-Mu, damai sejahtera dari-Mu. Dan kami sangat percaya itu ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami persembahkan korban syukur kami melalui pujian penyembahan kami saat ini. Kiranya Engkau berkenan dan Engkau memberikan damai sejahtera yang kami rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan
hormat kami kepadamu Bapa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Puji Tuhan karena kita punya Allah yang begitu luar biasa, yang memberi kita rasa aman untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Sebelum kita sharing firman Tuhan, apakah ada pertanyaan yang bisa kita bahas hari ini? Kalau ada silahkan baca. Ada Pak, ini saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu viewers. Saya punya teman yang suka berbicara negatif. Bahkan hal-hal yang baik pun dia tetap memberikan komentar dari sisi negatif. Bagaimana saya harus menyikapi teman yang seperti ini? Demikian Pak. Gosip itu kadang-kadang orang anggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena sesuatu yang biasa makanya itu bisa terjadi di mana aja ya, di tempat pekerjaan, di masyarakat. Bisa juga terjadi di gereja, bahkan di keluarga besar pun kadang-kadang gosip ada itu. Ada gosip, ada yang nyinyir, apa saja dikritik, apa aja dikomentari. Dan tentu saja kalau ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, akan memberi pengaruh yang buruk bagi komunitas itu. Keluarga besar kalau ada yang suka nyinyir, suka bersungut-sungut, suka bergosip, maka hubungan dalam keluarga itu pasti akan bermasalah. Demikian juga di tempat pekerjaan, di gereja, di pelayanan, kalau ada kehadiran orang-orang yang memang suka bersungut-sungut, suka bergosip, itu juga akan merusak komunitas itu, akan membuat hubungan jadi rusak. Gitu. Karena di mana ada berita-berita negatif, berita buruk yang sering disebarluaskan, maka akan muncul ketidakpercayaan, akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Akibatnya bukan hal positif yang didapat dari hubungan atau komunitas itu, yang didapat justru hal-hal yang buruk. Itu membuat orang saling curiga, membuat orang tidak sungguh-sungguh tulus dalam hubungannya satu sama lain. Kita bisa lihat ada satu kisah di Alkitab, di Bilangan pasal 14, kita bisa lihat betapa bahayanya kebiasaan bergosip, kebiasaan bersungut-sungut itu akan memberi pengaruh sangat buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau kita baca Bilangan pasal 14 ayat 1 dan 2, saya bacakan dulu. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Ayat 3, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Ayat 4, "Dan mereka berkata kepada
seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara-saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel ini. Tadi ayat 1 ya, mereka mengeluarkan suara nyaring, mereka menangis. Ayat 2, mereka bersungut-sungut. Ayat 4, mereka berkata seorang kepada yang lain. Ini ciri-ciri orang yang suka nyinyir, orang yang suka protes, orang yang suka gosip, bisik-bisik satu sama lain tentang hal-hal yang dianggap buruk atau hal yang membuat mereka nggak puas. Bisik-bisik, tidak menyelesaikan, tidak berbicara kepada orang yang dia keluhkan, tetapi hanya antar mereka saja berkeluh kesah satu sama lain. Mereka menjadi tidak puas dengan Musa sebagai pemimpin. Kita cari pemimpin yang lain aja yuk. Bisik-bisik, itu gosip kan? Itu gosip. Mereka bersungut-sungut. Akibatnya, orang-orang Israel yang mendengar itu, mereka semua akhirnya protes kepada Tuhan. Mereka berkeluh kesah kepada Tuhan. Sepertinya perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup yang penuh dengan masalah, penuh dengan kesialan. Saudara-saudara bisa perhatikan di sini bagaimana pengaruh suara orang-orang yang suka bersungut-sungut, yang suka bergosip. Apalagi yang berbicara itu adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh Musa sebagai pemimpin. Mereka yang memberi pengaruh, ada 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka pulang dan memberi laporan, hanya 2 yang memberi laporan positif, yang 10 itu lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak bicara yang buruk. Akibatnya yang mendengar, orang Israel yang mendengar, mereka juga ikut-ikutan terguncang imannya, bersungut-sungut, bahkan mereka protes kepada Tuhan. Tidak hanya hubungan mereka akhirnya saling curiga, tidak baik, tidak mempercayai pemimpinnya, tetapi mereka juga mulai guncang imannya, mulai meragukan Tuhan. Tuhan hanya membuat kita sengsara nih. Itu dampak dari bersungut-sungut. Kita bisa belajar dari 2 pengintai yang ternyata punya sikap yang berbeda. Saudara bisa perhatikan, ada situasi dan masalah yang sama, tetapi cara menyampaikannya ternyata bisa berbeda. 10 pengintai melihat sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang baik, tetapi begitu lihat masalah, dia lebih fokus pada masalahnya, fokus pada kemungkinan buruknya. Sementara yang 2 orang itu ternyata fokusnya pada Tuhan, pada janji Tuhan. Kita bisa lihat itu di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kalau sampai di sini sebenarnya 10 pengintai juga melihat dan mereka juga menyampaikannya. Negeri yang kita intai itu luar biasa indahnya, luar biasa bagusnya, subur sekali. Mereka juga mengatakannya, cuma kalimat selanjutnya ternyata hanya fokus pada masalah. Sementara Kaleb dan Yosua tidak, fokusnya pada Tuhan. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Jadi fokus mereka adalah pada Tuhan. Kita keluar dari Mesir, melewati padang gurun, kemudian masuk tanah perjanjian. Kan Tuhan yang menginginkannya.
Tuhan yang berjanji bahwa kita akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang menyiapkannya. Kita harus masuk ke sana. Karena tempat itu tanah perjanjian, tanah yang begitu luar biasa, itu diperuntukkan Tuhan untuk kita. Makanya kita harus fokus. Mereka berkata, masalahnya adalah apakah Tuhan berkenan kepada kita? Janganlah kita memberontak. Saudara-saudara, orang yang bersungut-sungut itu kalau dibiarkan terus kebiasaan itu, biasanya banyak pemberontakan hatinya. Sebab orang yang bersungut-sungut itu tanda ketidakpuasan, begitu tidak puas, dia akan meningkat lagi cari pengaruh supaya ada orang lain juga tidak puas. Jadi ini yang kan ada istilah namanya barisan sakit hati. Barisan gosip juga ada. Barisan bersungut-sungut juga ada. Karena itu memberi pengaruh buruk. Ketika semakin besar kebiasaan itu jadi budaya, maka itu bahaya. Makanya apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua itu jadi pelajaran bagi kita. Fokus, apakah Tuhan berkenan kepada kita? Boleh masalahnya besar, boleh situasinya nggak ideal, boleh pemimpin kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita itu melakukan hal-hal yang salah. Mereka penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Situasinya memang tidak ideal, tetapi fokuslah apakah Tuhan berkenan untuk menempatkan engkau di tempat itu. Apakah Tuhan berkenan kepada hidupmu? Makanya nasihat Kaleb apa? Jangan memberontak. Jangan memberontak. Artinya belajar melihat Tuhan berkenan enggak ya dengan hidup saya? Tuhan berkenan enggak aku ada masuk di tempat itu? Saudara-saudara, apapun masalahmu, apapun tantangan yang engkau hadapi, kalau Tuhan berkenan engkau masuk tempat itu, Tuhan pasti akan membela kita. Maka Kaleb juga berkata kan, yang melindungi mereka itu sudah dikalahkan Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan. Tuhan menyertai kita. Kita pasti akan telan habis mereka. Kita akan kalahkan mereka. Sebuah keyakinan, sebuah optimisme yang begitu besar dilandasi pada imannya. Itu yang membuat dua orang ini tidak bersungut-sungut. Tidak menyebarkan berita yang melemahkan iman orang-orang di sekitarnya. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Kabar baik, berita baik, jangan diungkapkan dengan hal-hal yang buruk. Semua situasi yang baik pasti adalah kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Jangan hanya fokus yang kecil itu, tetapi fokuslah. Tuhan berkenan enggak? Tuhan menginginkan kita ada di situ enggak? Kalau Tuhan berkenan, tidak ada situasi sulit apapun yang akan menghentikan langkah kita. Jadi saudara-saudara, bangun kebiasaan yang saling membangun. Itu yang Tuhan inginkan. Hendaklah kita kalau berkumpul kita saling memberkati, mengucapkan kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang membangun satu sama lain, kata-kata yang menasehati satu sama lain, kata-kata yang menguatkan iman satu sama lain. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, kalau kita berkata-kata jangan pernah kita itu mengucapkan kata-kata kotor, tetapi berkata-katalah di mana perlu untuk membangun orang lain. Sehingga lewat perkataan kita, orang itu mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau orang mengalami kasih karunia Tuhan, yang cemas jadi tenang. Kalau orang mengalami kasih karunia Tuhan, yang takut jadi berani. Orang yang ragu dengan imannya, dia jadi yakin. Orang yang putus asa, dia jadi menemukan pengharapannya kembali. Orang yang merasa dirinya lemah,
Dirinya tidak mungkin lagi bangkit karena situasinya sulit. Ketika mendengar kata-kata yang penuh kasih karunia, dia akan kembali bangkit, dia kembali percaya, dia kembali yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Ucapkan kata-kata yang membangun, yang penuh kasih karunia. Kalau kita lakukan ini jadi budaya, keluarga kita terbiasa seperti ini, maka di keluarga kita, setiap anggota keluarga hidupnya positif, cara berpikirnya positif, dan memperlakukan orang lain dengan cara benar, tidak akan mudah kalah dengan masalah. Karena selalu ada pengharapan, selalu ada keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Demikian juga kalau itu di dunia kerja. Kalau saudara menjadi orang yang menyebarkan berita-berita yang optimis, berita-berita yang benar, berita-berita kebenaran Tuhan, berita-berita tentang janji-janji Tuhan, maka kehadiran saudara itu akan membangun hidup orang-orang di sekitar kita. Itu mereka akan mulai menemukan kasih karunia Allah. Mungkin mereka bukan orang yang seiman dengan kita, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata yang penuh kasih karunia itu, mereka akhirnya bisa mengalami kasih karunia Tuhan dan berkata, ada harapan dalam hidupku. Masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki diri. Dan Tuhan ingin lewat kehadiran kita tidak melemahkan iman orang, tetapi menguatkan. Kita tidak membunuh semangat orang, tetapi justru mengobarkan semangat orang lain. Ingat, kalau ingin menilai orang itu sempurna, nilai pertama dari perkataanmu. Kalau perkataan kita tidak pernah salah, kita orang yang sempurna. Makanya cara kita bicara dan kata-kata yang kita ucapkan itu sebenarnya menunjukkan siapa kita, kualitas kita seperti apa. Kita harus memberi perhatian betul tentang kita dalam berkata-kata, karena itu menjadi ukuran kualitas hidupmu di dalam Tuhan. Orang yang kualitas hidupnya unggul di hadapan Tuhan, pasti kata-kata kebenaran, kata-kata penuh kasih karunia yang diucapkan. Kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini ada di antara saudara yang merasa menjadi terpuruk, menjadi negatif, kehilangan semangat karena pernah mendengar orang berkata-kata jahat, berkata-kata buruk kepadamu, menghakimimu, meremehkan engkau, atau mengucapkan kata-kata yang benar-benar membuat engkau merasa tidak berharga, dipermalukan. Mari dengar kata-kata Tuhan. Kalau kita jadi pelaku, ini waktunya kita bertobat, memperbaiki cara kita berkata-kata. Karena Tuhan ingin menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu adalah kata-kata kebenaran. Bapa, Engkau melihat keadaan saudara-saudara kami. Mungkin ada yang saat ini sedang hancur hati, merasa dipermalukan, merasa harga dirinya hancur karena mendengar kata-kata penghakiman, caci maki, kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh membuat mereka merasa sangat terluka. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu membangun mereka kembali, menguatkan hati mereka kembali. Atau mungkin ada yang terpengaruh dengan gosip, dengan kata-kata yang sifatnya bersungut-sungut, membuat sebagian dari anak-anak-Mu menjadi kendor dalam melayani, menjadi kurang semangat dalam mengikut Tuhan. Tetapi hari ini biarlah mereka kembali dikobarkan imannya, dikobarkan semangatnya untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Bukan karena kata-kata orang di sekitarnya, tetapi karena kata-kata firman Tuhan memerdekakan mereka, menjadi fokus mereka. Ajar kami semua Bapa,
agar kami bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang membangun hidup orang lain, kata-kata yang mendatangkan kasih karunia kepada orang lain. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati, tahirkan mulut kami, tahirkan lidah kami, supaya dari mulut kami keluar kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyatakan kasih Tuhan, kata-kata yang membuat orang-orang yang terluka mengalami kesembuhan, orang-orang yang hancur hati dipulihkan oleh Tuhan, orang-orang yang putus asa boleh menemukan pengharapannya kembali di dalam Tuhan, orang-orang yang hancur hidupnya akhirnya mereka kembali bangkit di dalam Tuhan karena imannya kembali berkobar kepadamu Tuhan. Bahkan orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan, yang mulai tawar hati dengan Tuhan, akhirnya boleh kembali bergairah, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Berkati kami untuk bisa menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, untuk menjadi alat yang memberkati saudara-saudara kami ini Bapa. Biarlah budaya untuk saling berkata-kata yang mendatangkan berkat ada di rumah kami, ada di gereja kami, ada dalam komunitas kami, ada di tempat di mana kami bekerja. Setidaknya mulai dari kami akan melakukannya. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui setiap perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, belajar mengendalikan lidah itu bagian penting dari kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saat ini saudara mengalami situasi sulit, saudara sedang ada pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu peduli. Tuhan bisa menolong apapun masalah yang sedang saudara hadapi. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi